kalau di luaran sana ada pengacara-pengacara yang kira-kira banyak bicara, menyerang Novi ini itu, aduh udah Novi segera hubungin saya deh, gua siapkan ribuan pengacara untuk belain Novi. Ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Novi, saya berhenti jadi lawyer. Bahwasannya dia akan mencopot toganya kalau tidak bisa memenjarakan klien kami. Kami tunggu janjinya. Siap. Dan kemudian membayar 5 miliar. Kami tunggu janjinya. Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro? Berdasarkan literatur saya, tidak akan ada satu laporan polisi kepada Novi yang akan eksidik, saya yakin. Saya yakin, kenapa? Karena kita bisa ngukur kok dari undang-undangnya, dari faktanya, unsurnya bisa dikaji kok semua. Jangan lupa Gus, bahwa kalau kemarin Novi nggak bantu, juga nggak akan dapat 1,5 miliar gitu kan. Iya, halo semuanya dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami dan semoga sehat selalu. Masih membahas Agus, korban penyiraman air keras. Baru-baru ini tepatnya kemarin ya, Novi bersama beberapa donatur dan kuasa hukum lain melakukan konferensi pers menjawab berbagai tuduhan ke pihak Novi. Tapi sebelum membahas itu, belakangan ini banyak netizen yang dibikin heboh dengan video-video viral dari istri Mas Agus yang orang-orang bilang istilahnya adalah OKB, orang kaya baru. Jadi sebelum tragedi pemindahan uang donasi ke pihak rekening yayasan, banyak yang mengatakan bahwa kalau beberapa uang donasi Agus digunakan untuk hal selain pengobatan. Misalnya bayar hutang, transfer ke sana ke sini, Tokopedia dan lain-lain. Ini ada video dari Novi yang mungkin menjawab pertanyaan dari netizen tentang barang-barang mewah milik istri Agus, sekali lagi yang diduga menggunakan uang donasi. Setiba ujuk-ujuk ganti handphone S23, tiba ujuk-ujuk emasnya banyak. Siapa tuh batch? Ujuk-ujuk tiba-tiba handphonenya ganti S23. Udah gitu oke, masih banyak. Nah, di situ ada HP, perhiasan-perhiasan mewah ya milik istri Agus. Kemudian lanjut, tentu semua penasaran apa yang diobrolkan dan dibahas pada konferensi pers Novi kemarin. Di sini saya akan meng-highlight sedikit obrolan dari konferensi pers Novi yang akhir-akhir ini ramai dibahas di media sosial. Yang seringkali disinggung adalah terkait pihak Agus yang melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik, penggelapan uang, narkoboy, dan lain-lain. Terkait dengan proses hukum yang terjadi sebagai warga negara yang baik, pastinya Novi akan siap hadir apabila terdapat undangan, baik itu sifatnya klarifikasi ataupun panggilan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Agus. Pertama, terus kedua, terkait dengan adanya upaya-upaya hukum yang akan dilakukan Novi, seperti itu mungkin pertanyaannya, betul? Laporan balik maksudnya? Iya. Dan Novi ini sekarang lagi berpikir bagaimana caranya Mas Agus ini mendapatkan pengobatan terbaik. Dia nggak berpikir untuk bikin laporan balik, ya. Itu bukan substansi dan materi utama. Kenapa? Karena materi utama ini gimana pengobatan Mas Agus bisa dijalankan dengan baik. Itu poinnya. Orang mau bilang apapun juga tentang Novi, katanya pecandu narkoba dan lain sebagainya, silakan. Ya. Ada nantinya ada upaya-upaya pembuktian untuk itu. Ya, kalau dari kalimat pernyataan tadi, sepertinya Novi masih belum mau melaporkan balik si Agusnya.
dan masih fokus untuk mencarikan jalan medis terbaik untuk kesembuhan Agus. Ada juga dari donatur yang mengungkap kekecewaannya kepada Agus karena uang donasi yang digunakan untuk pengobatan malah digunakan untuk keperluan lain. Ada juga yang mengatakan Agus ini bisa dibilang sedang disetir oleh pihak lain, karena dimana seorang Agus yang sudah kehilangan kedua bola matanya sangat berani melakukan banyak tindakan hukum kepada Novi. Kalau saya tahu mau dipergunakan buat bayar utang kan, saya pasti nggak akan itu dong, ngasih balik dong. Jangan-jangan aku, saya juga pasti banyak utang kok kan gitu kan prinsipnya kan. Kita kan nolong aku karena ngeliat matanya yang seperti itu kan. Ternyata malah dipergunakan untuk hal-hal yang bukan seperti itu. Sampai situ aja kita anggap hilaf ya. Tapi sampai melaporkan polisi dan LP-nya bertambah terus, waduh. Udah Agus, kamu punya hati lah, dia punya hati lah, jangan kayak gitulah. Ya mungkin kalau Agus pribadi kan dia pasti kan bukan orang hukum kan, dia mungkin belum pernah ke kantor polisi juga kita nggak tahu kan. Ya mungkin karena dia punya kuasa hukum yang mungkin dia berikan advice seperti itu. Karena saya yakin gitu, belum tentu Agus pernah ke kantor polisi juga, saya nggak tahu ya. Tapi dengan bikin LP sampai sebanyak itu ya, mungkin ada, ya nggak tahu, ada yang ngasih advice ya kali kan. Kecewa ya pastinya ya. Kan tujuan bahwa pada saat kita memberikan sejumlah donasi kan tentunya untuk pengobatan mata Agus ya. Kalau kita lihat sampai mata Agus itu kan sampai buka mata aja nggak bisa gitu kan, ternyata dipergunakan bukan untuk semestinya gitu ya. Itu kecewa lah sebenarnya. Yang lebih memukul lagi, karena kalau uang kan kita bisa cari ya, yang lebih memukul lagi adalah ketika bahwa ketahui uang tersebut Novi dilaporin kan itu. Saya yakin 100% bahwa pasal-pasal yang diterapkan kepada Novi itu seharusnya tidak bisa dikenakan. Kalau bicara pencemaran nama baik, itu kan ada undang-undangnya ya, bunyinya jelas. Setiap orang boleh menuduh kok. Yang penting dibuktikan dengan fakta ya. Toh Novi katanya kan sudah ada faktanya, mutasyarikan di korannya semua jelas. Terus nanti ada katanya indikasi mau dilaporkan penggelapan. Itu kan kalau kita jelas bunyinya kan barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki, ini kan menguasai ya. Jangan dilupakan juga kenapa bisa dikuasai oleh Novi adalah karena sebelumnya uang tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan mata kan gitu kan. Yang selanjutnya soal tentang pemerasan, itu bahasa hukumnya jelas kok. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri. Sekarang unsur ini menguntungkannya terpenuhi nggak kan gitu. Sedangkan uangnya aja masih utuh kok. Ya mungkin gitu. Saya yakin lah, kalau saya boleh berpendapat kan, saya yakin LP-nya nggak akan ada yang jalan satupun. Ya, itu tadi sedikit dari kami. Tonton terus informasi-informasi terbaru dari kami dan terima kasih. Kalau di luaran sana ada pengacara-pengacara yang kira-kira banyak bicara, menyerang Novi ini itu. Aduh, udah Novi segera hubungin saya deh. Gua siapkan ribuan pengacara untuk belain Novi. Bahwasannya dia akan mencopot toganya kalau tidak bisa memenjarakan klien kami. Kami tunggu janjinya. Siap. Dan kemudian membayar 5 miliar. Kami tunggu janjinya. Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro?